kami dari kelompok 2 kelas meteorologi 5A akan menjelaskan tentang analisis hujan lebat di Padang pada 29 September 2021. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Tri Anggun Lestari dan rekan saya Saya Hurlistan Ma'arif. akan menjelaskan ke video selanjutnya. Pada video yang dilansir dari YouTube Eka Oktaviani menunjukkan cuaca di Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Bisa dilihat pada video tersebut. Oke, yang pertama, akibat sejumlah kawasan di Padang mengalami banjir dan longsor, seperti yang terlihat pada gambar. Hujan lebat, Padang dilanda banjir dan longsor. Dikutip dari mediaindonesia.com, banjir terjadi di Kompleks Jondul Rawang, Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan. Kemudian di samping itu, kawasan Koto, Tangah Air juga menggenangi ruas jalan utama. Kemudian di Komplek Jondul, genangan air banjir sudah memenuhi jalanan. Nah, selain banjir, juga terjadi longsor di kawasan Lubuak Paraku dan Sitinjak Lawi. Nah, dari fenomena ini, mari kita coba analisis fenomena meteorologi berupa hujan lebat di Kota Padang pada 29 September 2021. Yang pertama yaitu kita analisis dari pergerakan awan hingga tahapannya dengan satelit Himawari 8. Bisa dilihat pada slide, merupakan hasil citra dari satelit Himawari 8. Untuk yang pertama pada pukul 00 UTC atau sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, di mana pada saat radio sonde diterbangkan, dapat dilihat citra satelit Himawari tersebut tidak ada awan konvektif di sekitar Kota Padang. Kemudian yang selanjutnya pada pukul 9 UTC bisa dilihat mulai terbentuk awan konvektif, di mana mulai tumbuh sedikit demi sedikit di sekitar Padang. Untuk lebih jelasnya, pada sisi kanan tersebut bisa dilihat pada lingkaran merah. Kemudian pada pukul 10 UTC, awan konvektif tersebut mulai membesar dan mulai semakin terbentuk, semakin jelas. Kemudian yang selanjutnya pada pukul 11 UTC dapat dilihat awan konvektif tadi mulai membesar dan meluas. Nah, selain awan konvektif yang tadi, itu juga ada awan konvektif yang lain di sekitar Kota Padang. Jadi ada dua awan konvektif di situ. Bisa dilihat ada dua lingkaran merah. Kemudian pada pukul 12 UTC, awan konvektif yang sebelumnya itu menjauh. Namun pada citra menunjukkan awan konvektif yang kedua itu
mulai ada di sekitar Kota Padang dan kini menyebar luas di sekitaran Kota Padang. Nah, bisa dilihat ada 2 lingkaran merah tersebut. Kemudian ini pada pukul 13 UTC. Nah, awan konvektif tadi yang kedua tadi mulai meluas dan terlihat sangat besar, bahkan bisa dilihat sampai berwarna merah seperti itu. Kemudian pada pukul 15 UTC bisa dilihat awan konvektif semakin meluas dan semakin besar, dan bahkan hampir mencapai daerah daratan Malaysia. Bisa dilihat pada lingkaran merah di samping kanan. Kemudian ini pukul 16 UTC, bisa dilihat awan konvektif tersebut mulai memisahkan diri, mulai menyebar dan bisa dilihat pada yang di samping kanan ini. Kemudian pada pukul 17 UTC awan konvektif tadi mulai suhunya naik. Bisa dilihat warnanya mulai semakin oranye, berarti suhunya itu semakin meningkat. Bisa dilihat di sini kalau masih merah itu berarti minus 100, dan kalau oranye itu sekitar minus 50, berarti suhunya mulai meningkat. Kemudian pada pukul 18 UTC jangkauan dari awan konvektif ini mulai mengecil karena tadi mulai memisahkan diri, kemudian ini mulai semakin mengecil. Kemudian pukul 19 UTC awan konvektif mulai meluruh, memasuki fase meluruh. Bisa dilihat mulai memudar, mulai hilang awan konvektif yang tadi terdapat di Padang. Kemudian pada 20 UTC awan konvektif tadi mulai hilang, mulai semakin tidak terlihat, mulai semakin memudar. Kemudian pada 21 UTC akhirnya awan konvektif tadi sepenuhnya hilang dari Kota Padang. Bisa dilihat awan konvektif sudah hilang dari Kota Padang. Kemudian yang selanjutnya kita analisis dari suhu puncak awan dengan satelit Himawari 8. Nah, didapat suhu awan menggunakan satelit Himawari 8 yang diolah dengan aplikasi yaitu Sataid. Bisa dilihat pada gambar yang pertama di sebelah kiri. Di sebelah kiri merupakan gambar pada pukul 00 UTC, yaitu pada saat rason dilepaskan atau sekitar jam 7 waktu Indonesia Barat. Suhu puncak awan saat itu masih sekitar 2,5 derajat Celcius, suhu yang masih tergolong besar untuk suhu awan, yang mana belum menunjukkan adanya awan konvektif. Kemudian untuk yang di sebelah kanan mulai pukul 9 UTC suhu puncak awan mulai menurun sangat drastis, yaitu sampai titik minus 53,3 derajat Celcius yang dapat diindikasi sebagai awan CB. Suhu awan mulai menurun
pada gambar selanjutnya yang di sebelah kiri pukul 10 UTC, suhu awan mulai menurun sebesar minus 62,4 derajat Celcius pada pukul 10 UTC tadi. Kemudian yang di kanan pukul 11 UTC, mohon maaf, pukul 13 UTC, pukul 11 UTC sebesar 55,6 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya pukul 12 UTC, suhu dari awan tadi sebesar minus 69,9 derajat Celcius, yang merupakan suhu terendah dari pada hari itu. Kemudian pada pukul 13 di sebelah kanan, suhu awan menunjukkan minus 69,4 derajat Celcius, ya mulai meningkat kembali. Kemudian selanjutnya pukul 15 UTC, suhu awan tercatat sebesar minus 67,8 derajat Celcius. Kemudian pukul 16 tercatat suhu awan sebesar minus 67,2 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya pukul 17 UTC, suhu awan sebesar minus 62,1 derajat Celcius. Kemudian pukul 18 UTC, suhu awan sebesar minus 53,1 derajat Celcius. Kemudian yang selanjutnya pukul 20, suhu awan tercatat sebesar minus 40,6 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir pada pukul 21 UTC, itu suhu tercatat minus 35,8 derajat Celcius, yang berarti untuk pada pukul 21 UTC tadi sudah tidak ada awan CB lagi, dikarenakan suhu tadi sudah bukan suhu dari awan CB. Kemudian yang selanjutnya yaitu jika tadi dimuat dalam grafik, dapat dilihat suhu puncak awan selama 24 jam pada tanggal 29 September 2021 di Kota Padang bisa dilihat, namun terdapat error pada Citra Himawari pukul 14 UTC dan pukul 19 UTC. Terlihat suhu puncak awan mulai menurun pada mulai pukul 3 UTC, kemudian hingga mencapai suhu terendah itu pukul 12 UTC. Kemudian suhu puncak awan meningkat kembali mulai pukul 13 UTC dan seterusnya bisa dilihat pada grafik yang telah ditampilkan. Kemudian yang ketiga yaitu kita analisis dari intensitas curah hujan dan parameter cuaca. Nah, berdasarkan Ogimet, akumulasi curah hujan atau CH selama 24 jam pada tanggal 29 September 2021 di Kota Padang tercatat CH itu sebesar 311 mm, merupakan CH yang tergolong sangat besar berdasarkan ambang batas yang dikutip dari BMKG.
Bisa dilihat pada gambar yang kedua, itu curah hujan di Kota Padang tadi sudah masuk ke dalam curah hujan ekstrim. Nah, untuk selanjutnya bisa dilihat berdasarkan data laporan MI48 diperoleh hasil observasi selama kejadian hujan. Untuk selanjutnya bisa dilihat sendiri pada tabel. Nah, selama terjadi hujan, suhu udara cenderung menurun, kelembapan udara naik, kemudian konstan. Kelembapan udara tadi naik, kemudian konstan. Kemudian untuk kecepatan angin terbesar, yaitu 16 knot, dengan arah 290 derajat, yaitu pada jam 11 UTC. Dan untuk curah hujan yang tercatat per 3 jam terbesar yaitu 109,5 mm pada jam 12 UTC. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke analisis profil vertikal Kota Padang pada tanggal 29 September 2021 menggunakan data NCDF dari HMWF yang diolah pada aplikasi GRATS. Nah, di sini kita ambil dua waktu, yakni pada 00 UTC dan 12 UTC, di mana 00 UTC ini mewakilkan keadaan profil vertikal di sekitar Kota Padang pada saat radio sonde dilepaskan, dan pada pukul 12 UTC ini mewakilkan keadaan profil vertikal di sekitar Kota Padang pada saat curah hujan terbesar, yakni 109,5 mm per 3 jam. Kelembapan relatif atau relative humidity dinyatakan sebagai persentase atau persen yang merupakan rasio antara tekanan parsial aktual yang diterima oleh uap air dalam volume udara tertentu dan tekanan parsial tersebut diterima dalam kondisi jenuh pada saat suhu udara ini. Nah, udara yang naik akan mengalami pendinginan adiabatik sehingga RH tersebut meningkat. Namun, sebelum RH-nya 100%, kondensasi tersebut telah dimulai di inti kondensasi yang lebih aktif dan lebih besar. Jika kelembapannya sudah mencapai 100%, maka keadaan tersebut akan jenuh sehingga terjadinya presipitasi. Nah, perubahan RH sendiri itu terjadi akibat penambahan uap air dari penguapan atau adanya penurunan tekanan uap jenuh melalui pendinginan yang menunjukkan kemampuan kapasitas udara dalam menampung uap air yang memiliki pengaruh pada durasi terjadinya titik jenuh. Langsung saja kita masuk ke gambar yang di sebelah kiri, yakni pada pukul 00 UTC. Di sini RH-nya ini pada permukaan, lapisan permukaan atau 1000 MB itu sekitar 90%, yang kemudian ini agak sedikit menurun terhadap ketinggian di lapisan 900 MB, yang menunjukkan penurunan di sini dan meningkat ke 800 MB, ini sekitar hampir menyentuh 100%, yang menunjukkan kondensasi telah dimulai di inti kondensasi yang lebih aktif dan besar. Di lapisan 700 MB, RH-nya ini juga menunjukkan hampir 100%, namun di lapisan 600 MB hingga 300 MB, RH-nya ini cenderung menurun terhadap ketinggian, sehingga belum dapat dipastikan apakah terjadinya presipitasi atau tidak. Setelah itu, terjadi inversi di lapisan 200 MB. Untuk yang gambar 12 UTC, RH pada permukaan atau 1000 MB-nya ini sekitar 85% dan mengalami peningkatan di lapisan 900 MB sekitar 91 atau 92%, yang menyatakan udara naik dan mengalami pendinginan adiabatik serta kondensasi telah dimulai di inti kondensasi yang lebih aktif dan besar. Di lapisan 800 hingga 700 MB, terutama di lapisan 700 MB, RH-nya ini sudah menyentuh angka 100%, yang menyatakan keadaan ini jenuh sehingga terjadinya presipitasi di lapisan ini. Nah, untuk di lapisan 600 MB hingga 300 MB, RH-nya ini cenderung menurun terhadap ketinggian yang kemudian terjadinya inversi di lapisan selanjutnya. Selanjutnya yakni specific humidity atau kelembapan spesifik atau rasio kelembapan yang dinyatakan dalam besaran massa uap air yang terkandung di udara per satuan massa udara kering yang diukur dalam gram per kilogram dari
dari udara kering atau kilogram per kilogram. Nah, dalam hal ini kita menggunakan kilogram per kilogram. Semakin nilai kelembapan spesifik yang mendekati 1, maka semakin jenuh udara tersebut. Untuk kedua gambar ini pada 00 dan 12 UTC itu sebenarnya memiliki pola yang sama, yakni pada lapisan permukaan atau 1000 MB menunjukkan angka 0,016 lebih sedikit sekitar 0,0165 dan ini juga 0,016 pas. Kemudian pada lapisan 900 MB ini cenderung menurun, sama untuk kedua gambar juga sama, pada lapisan 900 MB ini cenderung menurun hingga 300 MB dan pada lapisan 200 MB keduanya ini menunjukkan specific humidity-nya 0, di mana kalau mencapai angka 0 itu menunjukkan bahwa lapisan tersebut sudah tidak mengandung lagi uap air dan dapat dikatakan sebagai udara kering. Nah, yang selanjutnya yakni suhu udara, di mana suhu udara merupakan ukuran suatu panas dari benda dan distribusi suhu udara di atmosfer itu tergantung pada keadaan radiasi matahari, sehingga suhu udaranya dapat berubah. Baik pada pukul 00 dan 12 UTC, ini memiliki profil suhu udara dengan pola yang hampir sama, yakni pada 00 UTC di permukaan itu sekitar 22 derajat Celcius dan di 12 UTC itu di permukaannya juga sekitar 22 atau 25 derajat Celcius ya. Hal ini disebabkan karena radiasi matahari yang memanaskan permukaan bumi yang membuat partikel udara di permukaan lebih padat sehingga energi kinetiknya lebih besar. Namun suhu udara ini sebenarnya cenderung lebih rendah dari suhu udara biasanya yang dapat kita analisis pada analisis sebelumnya dijelaskan oleh teman saya, yakni pada pukul 00 UTC itu sudah terdapat sebaran awan, namun bukan awan konvektif. Dan pada lapisan 900 MB, di sini suhu udaranya ini lebih rendah dari sebelumnya, yakni sekitar 20 derajat Celcius. Suhu udara tersebut cenderung menurun terhadap ketinggian yang biasa disebut lapse rate hingga lapisan 100 MB. Nah, di sini cenderung menurun terhadap ketinggian atau yang biasa disebut lapse rate. Hal ini disebabkan karena sifat udara yang semakin ke atas itu semakin tidak padat sehingga energi kinetiknya itu lebih rendah. Dan tepat pada 100 MB ini lapse rate-nya itu sama dengan 0. Yang mana rata-rata suhu udaranya itu konstan dengan ketinggian yang biasa disebut dengan zona isotermal. Yang selanjutnya ini vertical velocity. Nah, vertical velocity ini merupakan besarnya kecepatan udara naik atau turun di lokasi yang mungkin akan menghasilkan presipitasi. Kalau nilainya menunjukkan angka negatif, kalau misalnya negatif ini menunjukkan adanya pengurangan tekanan per detik pada bidang vertikal atau adanya gerakan naik ke atas atau yang disebut dengan updraft. Nah, kalau misalnya nilainya positif, itu menunjukkan penambahan nilai tekanan per detik pada bidang vertikal atau adanya gerakan turun ke bawah atau yang lebih disebut dengan downdraft dari massa udara tersebut. Sebenarnya kedua gambar ini memiliki pola yang sama ya, baik pada 00 UTC maupun 12 UTC. Namun memiliki beda artian. Untuk pada 00 UTC ini, dia nilainya di permukaan itu positif ya, terlihat lebih dari 0, yang kemudian agak sedikit cenderung menurun, kemudian menurun lagi terhadap ketinggian, dan menyentuh angka negatif. Dan kalau misalnya vertical velocity-nya ini negatif, itu menunjukkan adanya updraft atau kenaikan massa udara hingga 700 MB. Yang kemudian dari 700 MB ini cenderung naik hingga lapisan 400 MB. Cuma naiknya ini tidak sampai ke angka positif lagi. Baru di sini terjadinya inversi. Nah, kalau yang di 12 UTC ini pada lapisan permukaan dia sudah negatif, berarti di sini ada updraft nih di sini. Negatif, cenderung menurun terhadap ketinggian hingga lapisan 700 MB, yang kemudian dia cenderung naik terhadap ketinggian dan menyentuh positif ya, di sini lebih dari 0 positif, yang di sini nilai positif berarti adanya downdraft nih di sini. Mulai adanya downdraft di sini. Hingga di sini lapisan inversinya. Nah, selanjutnya kita akan analisis data radiosonde atau pengamatan udara atas pada tanggal 29 September 2021 dari Stasiun Meteorologi Minangkabau Padang dengan WMO ID 96163 yang diakses dari, yang pertama ini kita aksesnya dari Ogimet dan diolah dalam aplikasi RAOP menghasilkan gambar seperti ini.
Nah, didapat bahwa terdapat aktivitas konvektif dari permukaan atau 1000 MB hingga sekitar 800 MB di sini. Dapat dilihat ada lift, daya angkatnya di sini, LFC-nya di sini, CCL seperti ini, dapat dilihat seperti ini. Terus juga di sini juga kita dapat mengetahui informasi tentang nilai CAP. Nilai CAP-nya ini sebesar 4 Joule per kilogram dengan menurut Wiedermeier-Lassalle ini intensitasnya itu sekitar konveksi lemah atau kumulus, dan juga nilai Q-nya ini sebesar minus 3 Joule per kilogram, di mana menurut Jung dan kawan-kawan tahun 2015 ini masuk ke dalam kategori yang lemah dan dapat lenyap akibat pemanasan. Selanjutnya, suhu udara ini terus menurun terhadap ketinggian hingga lapisan 100 MB, bisa dilihat di sini. Yang selanjutnya ini terjadi inversi. Selanjutnya informasi yang dapat kita dapat di sini yakni batas lapisan troposfernya ini pada ketinggian 16.572 meter above ground level atau AGL, dan juga di sini freezing levelnya ini pada ketinggian 4.987 meter above ground level atau AGL. Terus juga di sini kita dapat mengetahui nilai intensitas indeks stabilitas atmosfer yang lain, yakni yang pertama dari nilai SWIT sebesar 211,6, di mana nilai SWIT ini masuk ke dalam kriteria pertumbuhan awan kumulus menurut Profesor Bayong di sini, dan juga nilai indeks yang lainnya seperti nilai LI-nya ini sebesar minus 1,2 dengan potensi konveksinya ini lemah, dan juga nilai TT-nya ini 43 dengan potensi konveksi yang sedang, dan kemungkinan menurut ECMWF nilai TT-nya ini kemungkinan tidak ada thunderstorm. Yang selanjutnya ini ada nilai KI sebesar 38,4 di mana potensi konveksinya ini lebih dari 37 dengan potensi konveksi yang kuat, dan menurut ECMWF kemungkinannya ini thunderstormnya sudah berada di pusat TS atau sudah banyak. Nah, di sini kan nilai TT dan KI-nya ini berlawanan, berbalik nih. Saya juga pernah baca kalau misalnya nilai TT itu tidak bisa mewakilkan daerah Indonesia, sehingga kita lihat saja kemungkinan dari nilai KI-nya saja. Dan juga selanjutnya di sini kita selain mendapatkan informasi tentang itu, kita juga mendapatkan di sini tentang storm karakter. Ini tidak memasuki dalam kriteria weak, moderat maupun strong. Storm karakternya masih di sini. Dan juga untuk awannya di sini yang abu-abu ini bisa dilihat awannya ini terdapat awan dari lapisan permukaan yakni 1000 milibar hingga sekitar 400 ini ya, sekitar 400 milibar, atau kalau dalam kilometernya ini sekitar 5 kilometeran. Dan juga untuk lightning yang kuning ini, lightning terdapat lightning pada lapisan 600 milibar. Dan juga ya selain itu kita juga dapat informasi tentang precipitable water-nya sebesar 6,17 cm atau sekitar 61,7 mm. Nah, yang kedua ini kita data dari Universitas Wyoming, dari websitenya Universitas Wyoming. Untuk datanya ini tidak terlalu jauh beda untuk informasi tentang indeks stabilitasnya dan troposfer level dan kawan-kawannya ini tidak terlalu jauh beda. Namun untuk storm karakternya ini cukup lumayan, ini ya di sini udah hampir menyentuh 10 meter per sekon, dan juga untuk grafiknya di sini perbedaannya hanya di sini yang dimungkinkan data dari Ogimet ini mungkin ada kekeliruan sehingga grafiknya seperti ini. Namun untuk nilai dan kriteria intensitas dan kemungkinan yang lainnya ini sama saja, tidak ada yang berbeda signifikan. Selanjutnya kita mendapatkan informasi tentang hodograf. Dari rason tersebut kita dapat hodograf, di mana cara membaca hodograf ini dengan membaginya menjadi 4 kuadran. Dengan kalau misalnya dari Wyoming dan Ogimet ini kenapa berbeda? Karena Wyoming ini mengambil dari ketinggian 10.990, sedangkan Ogimet ini mengambil dari ketinggian 16.519. Makanya dia berbeda, sehingga di sini anginnya ini bertiup dengan arah terbanyak sekitar dari 90 sampai 180 di sini sesuai dengan kotaknya yang di sini. Terus kalau dari Ogimet ini sebenarnya di sini, tapi karena kecepatannya itu kecil dari yang arah di sini terbanyak, jadi yang terlihat itu hanya yang ini. Dan kalau misalnya kita baca dari sini, ini arah angin terbangnya ini sekitar 90 sampai 180, ada juga yang dari 180 hingga 270, dan juga ada yang 350 di sini.
Nah, maka dari itu grafik podografnya ini berbeda. Nah, selain itu di Universitas Wyoming juga menyediakan informasi stabilitas indeks atmosfernya tanpa menggunakan aplikasi RAW. Jadi kita bisa melihat SI-nya berapa, LI-nya berapa, SWIT-nya berapa, KI-nya berapa, dan kawan-kawannya itu bisa dilihat langsung tanpa menggunakan aplikasi RAW. Kalau ini kan kalau mau lihat ini kita harus jalankan di aplikasi RAW. Sedangkan kalau di Wyoming itu langsung ditampilkan stabilitas atau Station Information and Sounding Indices-nya. Dan yang terakhir yakni analisis QT di Kota Padang. Ini juga analisis QT, gambar QT ini saya dapat di Universitas Wyoming, di website Universitas Wyoming, di mana diagram semi log dengan suhu T sepanjang sumbu X, ini suhu T sepanjang sumbu X, dan tekanan P yang menurun secara logaritmik di sepanjang sumbu Y. Nah, di sini banyak informasi yang kita dapat ya. Yang pertama itu garis adiabatik kering, yakni pada garis hijau melengkung. Hijau melengkung ini garis adiabatik kering ya. Nah, ini garis adiabatik kering, kita dapat garis adiabatik keringnya, garis adiabatik kering. Ini pada suhu ini garis adiabatik keringnya seperti ini. Garis adiabatik kering ini cenderung menurun 10 derajat per kilometer ya, setiap 10 derajat Celcius per kilometer atau lebih besar dibanding si adiabatik basah. Jadi garis adiabatik kering ini lebih besar dibanding garis adiabatik basah. Di mana garis adiabatik basah ini ditunjukkan dalam garis biru ini yang agak biru-biru yang melengkung ke sini, melengkung ke kiri di dekat bagian bawah diagram, berubah menjadi kurang melengkung dan cekung ke kanan. Cekung ke kanan saat bergabung ke dalam adiabatik kering pada ketinggian yang lebih tinggi dan suhu yang lebih dingin. Nah, ini nih. Ini adiabatik basah nih. Nah, gambar-gambar ini garis-garis biru yang agak melengkung yang sudah bergabung dengan adiabatik kering. Selanjutnya kita juga dapat informasi di mixing ratio, garis yang agak sedikit ungu ini ya, yang terlihat di kursor. Nah, ini menunjukkan mixing ratio yang mempresentasikan tentang kelembapan. Informasi selanjutnya kita dapat di sini ada isobar, garis yang lurus ini isobar, dan di sini ada isoton yang miring ke atas. Nah, informasi yang selanjutnya yakni garis hitam yang di sebelah kanan ini menunjukkan temperatur. Temperatur di permukaannya ini sekitar 25 derajat Celcius ya. Dan saat kita lebih naik lagi terhadap ketinggian, itu berubah suhunya. Temperaturnya berubah terhadap ketinggian, seperti yang saya bahas sebelumnya di analisis profil vertikal. Yang kemudian garis hitam yang sebelumnya, ini menunjukkan dew point atau titik embun. Nah, titik embunnya ini juga berubah terhadap ketinggian. Kenapa dia berubah? Karena suhunya berubah, sehingga dew point-nya juga berubah. Berubahnya itu secara normal ya. Dan saat di permukaan, titik embunnya itu hampir sama sekitar 25 derajat Celcius. Nah, dari penjelasannya sebelumnya, yakni kejadian hujan ekstrim di wilayah Kota Padang pada tanggal 29 September 2021 dengan intensitas curah hujan yang terukur selama 24 jam, yakni 311 mm, yang menyebabkan banjir dan longsor di beberapa wilayah Kota Padang, dengan curah hujan tertinggi pada pukul 12 UTC, yakni sebesar 109,5 mm diukur selama 3 jam, dengan suhu puncak awan tertinggi, yakni pada pukul 12 UTC, sebesar 69,9 derajat Celcius, di mana di jam berikutnya suhu udaranya itu mulai menurun, dan mencapai suhu udara yang bukan merupakan awan CB, yakni pada pukul 21 UTC, dengan awan konvektif yang mulai berkembang pada pukul 9 UTC, yang mencapai puncaknya dengan pukul 12 UTC, sama seperti yang sebelumnya, dan meluruh pada pukul 19 UTC, sehingga dapat kita simpulkan berarti puncak hujannya ini terjadi pada pukul 12 UTC, atau sekitar pukul 19 WIB waktu setempat. Kejadian hujan dan badai guntur ini terjadi pada saat stabilitas atmosfer yang tidak stabil atau labil seperti yang dijelaskan sebelumnya, dengan indeks stabilitas yang bervariasi, yakni dari lemah hingga kuat pada setiap indeks stabilitas. Untuk intensitas dan kemungkinan dari nilai TT dan KI itu berlawanan, sehingga seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita menggunakan indeks nilai KI saja dengan kemungkinan thunderstorm-nya sudah meluas.
Sekian video penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Terima kasih.